Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kami selaku pendamping lokal desa. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Dan kebetulan sesuai dengan tupoksi saya yang mendampingi Desa Bukit Raya, pada malam hari ini sedikit akan berbincang-bincang, menggali potensi kegiatan-kegiatan apa saja dan juga permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Desa Bukit Raya khususnya. Pemirsa, pada saat ini sudah hadir di depan kita yaitu narasumber kita yaitu Bapak Kades, Bapak Yatiman, SPDI. Mudah-mudahan dalam bincang-bincang kali ini kita bisa menarik satu manfaat yang apa yang sudah disampaikan terkait pembangunan yang ada di Desa Bukit Raya. Bapak Yatiman, kita pada malam hari ini ingin menggali satu informasi yang ada di Desa Bukit Raya, khususnya terkait desa inklusif. Menurut Bapak, pemahamannya atau pengertian terkait desa inklusif itu apa? Terima kasih Pak Abdul Aziz. Terkait desa inklusif, itulah desa yang dibangun dengan melibatkan semua warga dengan mengafirmasi semua kelompok yang ada di desa. Kemudian kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembangunan, salah satunya terutama pemerintah, kemudian BPD, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh pendidik, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok yang ada di wilayah desa. Artinya semua lapisan masyarakat khususnya dalam desa inklusif tersebut dalam kegiatan pembangunan Bapak libatkan ya? Iya, baik yang bersifat kelompok marginal. Memang untuk di Bukit Raya, alhamdulillah, karena bagian daripada Ibu Kota Nusantara yang saat ini, memang kelompok marginal masih minim. Minim dalam arti, alhamdulillah, karena desa Bukit Raya ini adalah bagian daripada sudah desa yang maju, sehingga kami melihat terkait kemiskinan, masyarakat termarginalkan maupun kelompok difabel ini sangat kecil. Baik, berarti semua kegiatan ini berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi semua sudah tercover di dalam kegiatan pembangunan, artinya ada keterlibatan semua masyarakat yang ada di sini. Insya Allah ada. Ada ya Pak? Insya Allah ada. Baik Pak, terkait program-program apa saja Pak yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengakomodir masyarakat marginal ini? Ya. Program yang kami lakukan di dalam RPJM kami, karena kita peningkatan sumber daya manusia itu tidak memandang bulu, baik yang marginal, difabel maupun yang miskin. Nah ini kami lakukan. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara ini, kita juga dibantu dengan otorita bidang sosial budaya. Sehingga beberapa bulan yang lalu dilakukan kegiatan sejenis coding mam. Nah, coding mam itu apa itu Pak? Coding mam ini melibatkan terkait pelatihan yang salah satu unsur yang ikut disertakan termasuk masyarakat yang difabel. Oh, jadi ini ada kerjasamanya antara pemerintah desa Bukit Raya dengan otorita OIKN dalam hal ini ya Pak? Iya, kami hanya memfasilitasi tempat, tapi sementara untuk narasumber dan semua operasional dibantu oleh otorita. Oke. Dalam rangka menghadapi kendala-kendala yang memang juga tidak semua masyarakat ini satu pemikiran, gimana Pak cara mengakomodirnya? Ya, terkait kendala setiap program itu pasti ada. Karena notabene di desa itu kan dengan beberapa kesibukan, kemudian keterbatasan masyarakat kami, salah satunya kepedulian terhadap desa, salah satunya masyarakat yang marginal, sehingga kami dengan para RT, para tokoh yang ada, melibatkan BPD, jemput bola. Karena pada saat membangun ini kan pertama harus ada perencanaan. Rencana dulu, nah pada saat perencanaan tidak bisa hadir dalam satu forum, sehingga kita membuat atau membentuk sistem, yaitu jemput bola, merencanakan melalui para RT. Nah, para RT nanti di Musdus. Nah, pada saat ini di forum Musdus, untuk diangkat di forum Musdes, kemudian di Musrebangdes, inilah tahapan yang kita lakukan.
kita sesuai dengan kemampuan. Pertama, kemampuan keuangan desa. Betul. Kemudian melihat program kekinian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sumber daya ini kan penting. Ya. Nah, bukan hanya slogan terkait rencana yang akan kita buat, tapi bisa tidak rencana kita ini bisa kita laksanakan. Kita bisa implementasikan di lapangan. Dalam waktu dekat kemarin, kami kedatangan dari Universitas ITB. ITB ya Pak? Iya, Institut ITB, ITB. dan ini sudah berjalan. Dan ada beberapa program yang memang ini mendukung ekonomi masyarakat. Programnya apa saja? Program yang dilakukan termasuk hidroponik. Hidroponik. Nah, hidroponik ini kenapa dilakukan? Peningkatan ekonomi masyarakat yang menggunakan lahan sempit. Ya. Nah, ini kan kita mencoba sebelum hadirnya Ibu Kota Nusantara final di Kecamatan Sepaku, salah satunya yaitu di Bukit Raya. Nah, kita ini mengusahakan bagaimana nanti pada saat IKN sudah hadir dengan ladang yang sempit, kita punya inovasi. Nah, sehingga ekonomi masyarakat tetap jalan, kebutuhan salah satunya pangan dari sayur-sayuran kita sudah siapkan. Nah, BUMDes saya lihat di beberapa media massa cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Sedikit saja Pak tentang BUMDes. Menurut Bapak kegiatan-kegiatan dalam peningkatan ekonomi juga dalam rangka menyambut OIKN ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. BUMDes yang ada di Bukit Raya, alhamdulillah ini sudah beberapa bulan yang lalu eksis. Ada beberapa program memang dilakukan, salah satunya kita menjemput OIKN. Nah, dengan hadirnya pekerja IKN yang ada sebagian di wilayah kami, sehingga kami mencoba kemarin dengan membuat bot-bot kayak kafe-kafe mini. Itu juga kita ngembangkan karena sering banyak tamu dari luar maksudnya? Nah, dari luar, karena desa kami desa digital, sehingga jadi pilot project lah. Jadi contoh studi banding pada teman-teman baik yang ada di wilayah kemarin Bali yang terakhir, sebelumnya dari Kalimantan Tengah, nah sebelumnya juga dari desa-desa yang ada di wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini berjalan sehingga kita punya toko oleh-oleh, pusat oleh-oleh semacam pusat oleh-oleh gitu ya? yang tujuannya pas tamu datang, inilah produk kita. Nah, itu murni dari produk UMKM ya Pak? Murni dari UMKM. Kemudian ke depan ini BUMDes juga bekerjasama dengan lembaga lain, salah satunya kemarin hasil musdes kita dengan LPM, kita mencoba karena apa yang disampaikan tadi kendala, salah satunya dengan hadirnya IKN ini kendala sampah, ini juga bagian penting bagi kami. Dan sampai hari ini, ini kami belum bisa menyelesaikan, tapi paling tidak kita sudah membuat namanya TPS, dan ini masih proses. Dan dalam waktu dekat, insya Allah di bulan depan, ini juga teman-teman dari ITB membuat program yang rencana membantu kami menyelesaikan masalah sampah. Pada saat tahun 2022 kemarin, kita dapat anggaran program BenQ dari provinsi. Karena kemarin dikolaborasi antara BenQ provinsi dengan dana desa. Jadi dibangun fisiknya gedung untuk tempat sampah sementara. Kenapa kami buatkan gedung? Karena sampah yang ada biar tidak busuk saat itu. Itu pertama. Kedua, kita menata, merapikan untuk ke depan, untuk memilahkan sampah yang ada. Baik itu sampah organik maupun non-organik. Nah, sementara ini kita membackup hanya kebutuhan masyarakat lokal yang ada di wilayah Bukit Raya. Bukit Raya. Ya. Mudah-mudahan Pak, dari hasil pembicaraan ini, dari hasil obrolan yang sangat singkat ini bisa menjadi satu dorongan semangat bagi kita semua dan juga bagi masyarakat di Desa Bukit Raya. Demikian juga terkait apa-apa yang sudah dikerjakan, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kades tadi tentunya perlu kita apresiasi dan perlu juga dukungan dari semua masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan yang cukup sangat singkat ini dengan Bapak Kepala Desa Bukit Raya, Bapak Yatiman. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat.
Di tengah pemindahan ibu kota negara, Desa Bukit Raya bertransformasi menjadi desa digital. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal mengintegritaskan pelayanan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mewujudkan itu semua, mari kita sambut kehadiran desa digital. Menyongsong kehadiran ibu kota dengan masa depan yang gemilang. Bukit Raya, Desa Digital. Saat ini kami bersama dengan Ketua BPD Bukit Raya, Bapak Mirwan Kaso, hadir di tengah-tengah kita dalam rangka sedikit berbincang terkait peraturan-peraturan desa yang sudah dibuat oleh teman-teman BPD dan juga dalam rangka kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman BPD. Para pemirsa, saat ini juga sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirwan, Bapak Ketua BPD atas waktunya yang sudah bisa meluangkan waktu. Sedikit Pak, kami ingin bertanya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, khususnya dalam rangka pendampingan terkait masalah hukum yang ada di Desa Bukit Raya. Pak Mirwan, sekarang ini kan lagi getol-getolnya terkait adanya Ibu Kota Nusantara. Tentunya ini di samping sangat membahagiakan bagi masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya, tentunya pun juga ini PR yang sangat besar yang harus kita dampingi, khususnya Bapak selaku Ketua BPD dan juga sebagai mitra pemerintah Desa Bukit Raya. Aturan-aturan atau peraturan atau perdes apa saja yang sudah dibuat oleh teman-teman BPD. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai tentang regulasi atau peraturan atau perdes yang sekiranya ya, yang selama ini ada namanya peraturan yang wajib, artinya kan walaupun tidak ada inisiatif dari mana itu tetap kita buat. Apa itu, Pak? Perdesnya tentang penetapan RKP, terus tentang penetapan APDES. Jadi kita dalam 1 tahun itu penetapan tentang perdes itu kita lakukan ada beberapa hal yang kita memang harus kita tetapkan. Yang pertama itu sebetulnya kan perencanaan pembangunan dulu ya. Perencanaan pembangunan yang kita setiap 2 kali dalam setahun, yaitu tentang perencanaan pembangunan dan realisasi APDES per 6 bulan. Nah, setelah itu kan dasar itulah maka terjadi rumusan RKP di situ. Jadi dari bulan 6 itu akan dibentuk tim RKP. RKP dan itu setelah nanti jadi akan ditetapkan paling lambat di September. Ya, paling lambat di September. Maka rencana pembangunan desa itu sudah terlihat di situ, maka dituangkan dalam APBDes. Ya. Jadi di situ nanti akan kita tetapkan itu paling lambat di 31 Desember. Perdes inisiatif itu di kami ini ya, kami sudah buat dalam 2023 ini, kami sudah buat 2 rancangan. Ya, apa saja itu Pak rancangannya? 2 rancangannya, yang pertama adalah tentang distribusi pungutan tentang TKD. Nah, itu nanti berdasarkan itu nanti. Maksudnya pungutan tentang apa itu Pak? Tentang ini ada yang kuliner yang kita sudah ada dibangun di RT 2. Itu berdasarkan nanti perdes itu akan dibuat peraturan kepala desa untuk pungutan penentuan per bulannya. Jadi tapi dengan berpedoman kepada perdes yang kita buat. Yang didistribusi itu. Berarti di sana itu Pak terkait penetapan berapa
yang akan ditarik kepada pengguna yang ada di kuliner tersebut itu sebelumnya merupakan produk hukum yang ditelurkan oleh BPD Ya. yang selanjutnya akan dieksekusi oleh pemerintah desa. Ya. Gitu. Dan sebetulnya yang kita nanti ini ke depannya juga akan ditentukan pungutan-pungutan lain yang termasuk yang ada di alun-alun nanti, dan dasar itu nanti juga akan BUMDes menentukan besarnya berapa yang akan ditarik di situ. Pernah enggak Pak teman-teman BPD ini mengadakan studi banding ke desa sebelah atau bahkan ke dalam ruang di luar provinsi atau kabupaten Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk kemarin ini di tahun 2022 itu kami lakukan di Manggar. Itu pengelolaan sampah di sana, kami studi tiru di sana bagaimana pengelolaan sampah atau bagaimana sampah itu sebelum sampai ke TPA. Ada pemilahan antara yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Makanya sebelum kalau sudah sampai di TPA-nya sudah langsung dibuang, kalau yang bisa dikelola itu akan dipilah di luar. Dan kemarin kita coba jadi kerjasama dengan Telkomsel yang akan membantu kita sebagai CSR-nya mereka untuk pengadaan atau bantuan kita Desa Bukit Raya untuk pengelolaan sampah di TPS kita yang sekarang kita sudah bangun. Namun untuk sarana pengelolaan sampahnya ini belum realisasi oleh Telkomsel, tapi itu aturan-aturannya nanti kita sudah buat juga Sudah ini. dibuatkan. Jadi buat ini rancangannya untuk perdes ya, rancangan perdes untuk pengelolaan sampah. Kami sudah buat dan kami akan sampaikan ke pemerintah desa. Jadi sebelum kami bahas ini pemerintah desa sudah meminta petunjuk atau arahan daripada KLH. Bagaimana daripada perdes kita ini tentang sampah. Jadi nanti setelah itu ada arahan dan mungkin masukan dari KLH. Nanti kita akan bahas dan menetapkan perdes tentang sampah. Terus ini 2023 ini kami di Kecamatan Anggana, tepatnya di Desa Meriam. Di Desa Meriam itu di Kabupaten di Kutai Kartanegara itu Kutai Kartanegara. Jadi betul. Kutai Kartanegara. Nah, kenapa kami ke sana? Memang dari sana memang pengelolaan sampahnya juga sudah agak bagus. Memang di tempat mereka juga ini TPS juga. Jadi TPS tempat pembuangan sementara di situ. Jadi nanti juga dari situ akan diangkut lagi ke TPA. Nah, kenapa kita tiru di situ? Memang berhasil. Kenapa? Masyarakatnya juga disiplin di situ. Jadi sebelum jam 7 itu sudah digantung di pagar atau di mana itu di depan rumah masing-masing. Setelah jam 7, lewat jam 7 belum digantung, berarti itu tidak ada sampah. Kalau ada lewat dari jam 7 itu, maka tidak akan diambil. Besok baru diambil lagi sampah itu. Jadi itu komitmennya mereka. Mereka buat peraturan desa yang menuangkan di situ nilai nominal per kakak. Berapa, Jadi Pak? nilai nominal per kakak itu adalah 15.000 per kakak, dan memang di sana memang pas kalau memang 15.000 karena jumlah itu 1 bulan tuh ya Pak? Iya. Jumlah kakaknya di sana itu 12.000. 12.000 ya. 12.000 kakak. 10.000 kakak. 10.000 kakak. 10.000 kakak. Kami coba nanti menghubungi semua perusahaan. Jadi kami yang koordinir semua perusahaan. Apakah nanti kami diberikan atau kami ini akan minta mobil atau mobilitas untuk sarana transport ke TPA. Baik, terima kasih Pak. Berarti saya menarik kesimpulan bahwasanya diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik itu instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Berarti sesuai dengan
judul tema kita pada saat ini yaitu Desa Inklusif, berarti peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menjaga keberhasilan dari sebuah program. Terima kasih Bapak Mirwan atas Ya, waktunya yang sama-sama. sudah disampaikan. Kami menyampaikan semoga apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman BPD ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Di tengah pemindahan ibu kota negara, Desa Bukit Raya bertransformasi menjadi desa digital. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal mengintegritaskan pelayanan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mewujudkan itu semua, mari kita sambut kehadiran desa digital. Menyongsong kehadiran ibu kota dengan masa depan yang gemilang. Bukit Raya, desa digital. Pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang ringan dengan tokoh perubahan perempuan, di mana beliaunya ini juga kebetulan sebagai Direktur BUMDes yang ada di Desa Bukit Raya, di mana BUMDesnya BUMDes Bukit Raya Nusantara. Nah, sebenarnya sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita dengar dari awal, baik dari media massa ataupun yang lain-lainnya, atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kami ajak pada kegiatan siang hari ini, kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Mbak Enda. Selamat siang Pak Ajis. Ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sedikit ingin kami ketahui tentang kegiatan BUMDes yang ada, yang sudah cukup banyak dikenal oleh halayak, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes yang Mbak Endah sendiri kerjakan. Seperti apa? Ya, terima kasih Pak Ajis waktunya. Kegiatan BUMDes yang sudah saya kerjakan, kebetulan saya ini kan baru ya menjabat dari Direktur BUMDes, belum ada setahun, mungkin aktifnya benar-benar aktif itu baru sekitar bulan 2. Bulan 2 ya. Dari bulan 2 itu disertakan penyertaan modal. Penyertaan modal dari pemerintah desa. Dari pemerintah desa. Pemerintah desa sebesar 470 juta sekian, saya lupa detailnya. Oke. Cuman yang baru cair itu tahap pertama sebesar 270 juta. Dan itu dari penyertaan modal itu sudah dialokasikan untuk 2 unit usaha. Apa saja itu? Yang pertama ada pusat kuliner yang namanya Braya Kuliner. Yang kedua itu ada pusat oleh-oleh yang bernama ada Keranjang Nusantara. Keranjang Nusantara. Oke. Dan alokasi terbanyak itu di pusat kuliner karena banyak di situ nanti akan banyak menyerap UMKM dari warga yang jadi butuh tempat yang memadai untuk bisa menjalankan itu gitu. Jadi banyak alokasi dananya banyak terserap ke sana. Berarti untuk kegiatan UMKM yang ada ini pada saat ini juga sangat banyak melibatkan masyarakat. Dari apa saja 2 unit kegiatannya? usaha itu kami melibatkan UMKM yang ada di sekitar Desa Bukit Raya, khususnya dan umumnya itu ada di Kecamatan Sepaku. Karena saya berbicara soal toko oleh-oleh ya. Okay. Toko oleh-oleh itu kami menghimpun UMKM yang mempunyai produk yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk ditaruh atau dititipkan di toko oleh-oleh kami. Jadi kami memberikan wadah kepada UMKM yang punya produk untuk bisa menjual produknya di tempat kami, seperti itu. Jadi sudah ada berapa UMKM yang sudah masuk nih? Yang sudah masuk itu kalau dari Bukit Raya aja itu ada sekitar 13 UMKM. Ada 13 UMKM ya, Pak? Kebetulan yang dari Kecamatan Sepaku itu ada 3 UMKM yang sudah menitipkan produknya di tempat kami. Sistem kerjasamanya seperti Sistem apa? kerjasamanya ada yang kalau dari UMKM sendiri yang kebetulan itu adalah ibu-ibu dasawisma, Iya. kami membeli secara langsung.
untuk membantu, maksudnya biar ibu-ibunya ini semangat gitu kan. Tapi ada juga membeli dengan beberapa apa sih namanya itu, membeli beberapa, ada kuotanya gitu yang dibeli Pak. Misalnya setiap satu dasawisma kami sanggup membeli sekitar 20 produk tuh per dasawisma gitu. Cuman kalau mereka mau menitipkan lebih dari 20 itu sistemnya titip yang akan diupdate setiap seminggu sekali seperti itu. Nanti setelah yang laku itu berapa itu seminggu sekali uangnya dikasihkan. Kalau misalnya ada barang yang rusak atau sudah kadaluarsa gitu diretur seperti itu. Oke. Itu sudah kegiatan yang terkait UMKM sudah Ya, dilaksanakan ya. benar. Nah, kita kan juga berharap nih selain ada pembinaan ke bawah yang sudah dilakukan oleh oleh BUMDes itu sendiri, kita kan juga ingin ingin merekrut atau mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya. Nah, apa saja yang sudah Alhamdulillah Pak, selama dari bulan dari saya tuh ditunjuk dari Direktur BUMDes itu sekitar bulan Desember ya Pak. Iya. Dari bulan Desember itu sudah melakukan MOU dengan Telkom dan sudah menghasilkan satu kerjasama, sudah menghasilkan satu perjanjian kerjasama, yaitu Telkom memberikan bantuan pengadaan tenda yang penyewaannya itu dikelola oleh BUMDes dengan sistem bagi hasil. Ada berapa unit? Ada 40 unit Ada tenda 40 unit. bazar. Wow, cukup banyak juga ya Mbak. Banyak alhamdulillah. Terus selain dari Telkom, dari apa saja nih? Bangkaltim. Kemudian alhamdulillah kemarin itu kami mendapat bantuan CSR dari Bangkaltim untuk perbaikan kantor dan toko oleh-oleh itu Pak. Jadi direnovasi biar lebih bagus lagi, lebih cantik lagi. Kemudian dengan Bangkaltim juga bekerja sama untuk produk Aku Pandainya. Seperti nanti warga Bukit Raya bisa melakukan pembayaran pajak. Jadi pajak bisa dilaksanakan bisa, pembayarannya bisa. di BUMDes. Bisa Pak. Oh, ini cukup bagus terobosan-terobosannya kayaknya nih. Ya, Mbak. alhamdulillah. Nah ini MOU ini sudah diketahui oleh sampai kabupaten atau seperti apa? Sepertinya kabupaten kalau yang dengan Telkom belum tahu ya Pak ya. Kalau dengan Bangkaltim tadi? Dengan Bangkaltim alhamdulillah sudah tahu karena kemarin Pemkab itu Pak Bupati alhamdulillah hadir. Waktu launching toko oleh-oleh dan peresmian kantor, alhamdulillah Pak Bupati hadir dan beberapa pejabat OIKM. Wah, ini cukup banyak nih kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes. Nah, tentunya kita pun juga selaku masyarakat ingin berharap ada inovasi-inovasi terbaru nanti yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman di BUMDes itu sendiri. Oke, terkait harapan-harapannya Mbak, keberadaan baik di lintas pemerintahan ataupun dengan pihak ketiga, menurut Direktur BUMDes seperti apa Pak harapannya? Harapannya ya kerjasamanya itu semakin terjalin dengan baik gitu antara pemerintah desa dengan stakeholder yang istilahnya bisa mendukung berjalannya BUMDes ini dengan baik, itu saling support gitu Pak. Jadi kayak misalnya BUMDes punya program apa gitu, pemerintahnya tuh mensupport gitu, mendukung kayak mungkin kalau selama ini kan bantuannya dari segi dana dari penyertaan modal ya kan, tapi juga alhamdulillahnya selama ini ketika butuh bantuan tenaga pemerintah desanya juga cukup membantu gitu. Dan kedepannya saya meminta selalu dibantu lah Pak gitu, karena mustahil BUMDes ini akan maju kalau berjalan dengan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah desa dan stakeholder yang bisa mendukung seperti itu. Dan harapannya juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih banyak lagi. Ini kemarin juga sudah ada omongan dengan Bank BSI, dengan Bank Syariah Indonesia. Untuk di unit usaha kita yang ada di Braya Kuliner itu mungkin nanti akan ada kerjasama dengan Bank BSI juga. Wah, cukup menarik nih Mbak, program-program yang digagas oleh BUMDes Bukit Raya Nusantara. Harapan-harapan seperti yang disampaikan oleh Direktur tadi, adanya kerjasama antara stakeholder yang ada sehingga nantinya diharapkan BUMDes ini bisa menjadi satu solusi khususnya terkait di bidang perekonomian. Mungkin seperti itu harapannya ya Mbak. Baik Mbak Endah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Aziz. Kami sudah sedikit diberikan informasi terkait
apa saja yang ada di BUMDes dan rencana-rencana kedepannya beserta harapan-harapannya. Para pemirsa, demikian wawancara kami dengan Direktur BUMDes Bukit Raya Nusantara. Semoga apa yang sudah disampaikan dan sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.